Sup borscht merupakan hidangan Rusia yang biasa ditemukan saat musim dingin. Sup ini terbuat dari buah bit dan kubis merah yang biasa disajikan bersama roti, daging, dan keju. Cita rasanya yang gurih dan sedikit manis sangat cocok jika disajikan dalam keadaan panas. Pelmeni sekilas bentuknya mirip seperti siomay atau dimsum. Pelmeni merupakan sejenis dumpling. Cara membuat kulit pelmeni ini memang hampir sama dengan dumpling. Isian pelmeni adalah daging cincang, ikan, jamur, dan lainnya. Walaupun terlihat sama dengan siomay atau dimsum, namun pelmeni memiliki cita rasa khas Rusia tersendiri loh. Beef stroganoff. Makanan khas Rusia ini merupakan sajian dari daging sapi yang ditumis bersama saus smetana, paprika, bawang bombay, dan bubuk oregano. Stroganoff tidak hanya dapat dimasak dengan daging sapi. Karena itu, jika tidak ada daging sapi, kita dapat menggunakan ayam dan jamur. Honey cake atau medovik. Honey cake atau medovik merupakan hidangan penutup atau dessert. Medovik terbuat dari adonan kue yang dicampur dengan madu. Dalam membuat medovik biasanya terdiri dari 5-10 lapisan kue yang lembut dan dicampur dengan krim dan madu. Dalam penyajiannya, medovik diberi topping taburan kacang yang sudah dihancurkan. Selain menambah kekayaan cita rasa, taburan kacang tersebut juga membuat paduan tekstur yang lembut dan renyah. Blini. Blini atau biasa disebut blicing merupakan sejenis panekuk yang berasal dari Rusia. Blini terbuat dari adonan tepung gandum, susu, dan ragi. Isian dari blini biasanya disajikan bersama kaviar. Namun bisa juga ditambah atau dikombinasikan bersama buah-buahan, kismis, dan lainnya. Blini sendiri sangat mudah dijumpai saat ada acara pernikahan maupun acara pemakaman. Bagi wanita Rusia yang baru melahirkan, biasanya dianjurkan untuk memakan blini. Kulebyaka. Kulebyaka merupakan hidangan pai khas Rusia yang sangat sulit dibuat. Kesulitan membuat makanan ini sudah cukup terkenal ke penjuru dunia. Hal itu membuat kulebyaka sangat terkenal. Isian dari kulebyaka ini cukup banyak seperti nasi, hati ikan burbot, daun dill, salmon, daun bawang, kubis rebus, jamur, dan telur. Piroski. Piroski adalah roti isi yang dibuat dengan mengisi adonan roti yang telah disiapkan dengan isian daging cincang, kentang, keju, dan telur. Selain bergizi, dari bahan-bahannya saja sudah terlihat sangat mengenyangkan, bukan? Piroski biasanya dinikmati bersama secangkir kopi, dapat juga menjadi menu sarapan ataupun dinikmati saat santai dan pastinya dijamin kenikmatannya. Sisi terdiri dari kaldu daging sapi, kubis, tomat, dan potongan daging sapi. Sama seperti di Indonesia yang menyajikan sup dengan nasi, begitu juga sisi ini biasa disajikan dengan karbohidrat. Namun roti gandum yang biasa digunakan. Sisi sendiri sebenarnya ada beberapa varian lain, yaitu sisi asam yang menggunakan bahan lain sebagai pengganti kubis, yaitu sauerkraut. Dan sisi hijau yang juga menggantikan kubis dengan menggunakan bayam ataupun jelatang. Pirog atau yang biasa disebut pirogi merupakan pai versi besar dari piroski. Isian dari pirog ini pada dasarnya sama, namun khusus untuk pirog, isian dari bahan-bahan tersebut biasanya digiling bersamaan. Dan yang membedakan pirog dan piroski adalah proses pemasakannya. Karena pirog berukuran besar, proses memasaknya biasanya dilakukan dengan cara dipanggang.
Piroski yang biasa dijumpai di kedai-kedai stasiun biasanya digoreng. Namun pada dasarnya pirog dan piroski ini haruslah dipanggang. Salted herring first. Hidangan yang satu ini merupakan hidangan ikan yang diawetkan dengan garam seperti yang bisa kita jumpai di Indonesia. Ikan herring mengalami proses pengawetan yang diasapi dengan garam yang menjadikannya awet. Hidangan ini dapat disajikan dengan menggunakannya dalam masakan. Kolodets. Kolodet biasa disebut dengan puding daging dari Rusia. Walaupun berbentuk puding, tapi kolodets ini merupakan menu utama karena adanya daging di dalamnya. Bahan utama kolodets hanya terdiri dari daging dan kaldu yang kental. Nah, kaldu inilah yang direbus selama berjam-jam hingga mengental, kemudian disiram ke dalam wadah yang telah diisi potongan-potongan daging dan kemudian didiamkan di dalam lemari es selama 24 jam. Kemudian pada esok harinya puding daging ini siap disantap. Sasilk. Sasilk sama halnya seperti hidangan yang biasa dilakukan saat barbecue party. Daging sapi yang telah disiapkan kemudian dipotong berbentuk dadu dan ditusuk dengan alat tusuk untuk sate yang terbuat dari besi. Selain daging sapi, biasanya juga ditambah dengan mengkombinasikan bersama paprika merah dan kuning. Setelah dipanggang sampai matang, biasanya sasil ini disajikan bersama roti panggang, bawang bombay, dan juga acar. Golupsi. Secara sepintas, golupsi ini merupakan makanan yang berbahan dasar dari kubis, namun diisi dengan berbagai macam bahan. Isian dari golupsi ini terdiri dari nasi putih, telur, daging sapi cincang, wortel, dan saus marinara. Setelah bahan-bahan disiapkan, kemudian semua bahan tadi dibungkus dengan kubis dan dimasak dengan sour cream dan saus tomat. Cita rasa yang dihasilkan sangat beraneka ragam, mulai dari asin, gurih, manis, dan sedikit asam. Makanan ini termasuk makanan rumahan di Rusia karena hampir semua keluarga pernah memasak golupsi. Uka. Uka merupakan sup ikan yang sangat gurih dan cocok dijadikan sebagai sajian makan malam. Uka terbuat dari ikan kod atau ikan salmon yang telah dikuliti dan hanya dipakai dagingnya saja dengan campuran bawang bombay, wortel, dan juga kentang. Semua bahan tersebut kemudian direbus selama 20 menit dengan bumbu lada dan garam. Selain untuk makan malam, uka ini sangat cocok untuk dinikmati saat musim dingin karena kuahnya sangat menghangatkan tubuh. Kaviar. Kaviar merupakan makanan yang terbuat dari telur ikan. Pada umumnya, ikan yang diambil adalah ikan sturgeon. Banyak juga dari telur ikan ini seperti ikan salmon dan lainnya. Tentunya beda ikan, beda pula telur yang dihasilkan ya. Telur yang memiliki warna yang semakin cerah dan semakin cantik memiliki harga yang mahal juga loh. Kaviar biasa disajikan dengan menambah garam atau dengan seduhan air garam khusus. Kaviar sangat mahal karena memiliki gizi yang sangat tinggi dan sangat dianjurkan. Namun, kaviar ini juga memiliki kolesterol yang tinggi, jadi tidak dianjurkan untuk memakan kaviar secara rutin. Oliver salad. Salad ini sangat bertekstur karena dari aneka sayur yang renyah dan juga memiliki rasa yang nikmat. Salad Oliver dibuat dari bahan-bahan seperti kentang rebus, kacang polor, ayam rebus yang dipotong-potong atau disuir, bawang bombay, telur rebus, dan juga seledri. Dalam penyajian salad Oliver ini, bahan-bahan tadi dicampur dengan garam dan tambahan mayones sebagai saus pelengkapnya. Morozhenoe. Morozhenoe merupakan kuliner es krim khas Rusia. Es krim ini memiliki rasa yang sangat manis dan memiliki tekstur yang sangat lembut.
Di Rusia, untuk menemukan morozenoe memang sangatlah mudah karena hampir di semua restoran dan kedai-kedai pasti menyajikan dessert yang satu ini. Banyak varian rasa yang ditawarkan mulai dari coklat, stroberi, dan vanila, serta macam-macam topping yang sangat menggugah selera. Potato okroska. Potato okroska merupakan salah satu sup khas Rusia yang dapat menghangatkan tubuh. Okroska terbuat dari aneka sayuran seperti kentang, timun, loba, ayam, maupun daging dan sayuran hijau lainnya. Yang membuat sup ini unik adalah dengan mencampurkan minuman kvass dengan rasa original untuk membuat rasa yang kuat. Rasolnik. Rasolnik merupakan salah satu sup terlezat yang ada di Rusia. Makanan ini terbuat dari acar mentimun, sayuran umbi, daging ayam, dan sapi. Biasanya saat disajikan ditambah sedikit krim asam agar rasanya semakin kuat dan nikmat. Ini merupakan sup asam segar yang disajikan panas dan dapat juga dinikmati bersama nasi ataupun roti. Draniki. Sekilas draniki penampilannya mirip bakwan ya guys. Draniki merupakan jenis panekuk yang terbuat dari kentang parut yang dicampur dengan bawang, telur, dan juga tepung. Waktu paling cocok menikmatinya adalah dalam keadaan panas dan biasanya disajikan dengan krim asam. Zarkoye. Zarkoye sendiri merupakan masakan yang direbus. Bahan-bahannya antara lain adalah kentang dan daging. Ini merupakan rebusan kentang dan daging yang dihidangkan panas. Sebelum memasak zarkoye, daging sapi perlu dimasak dahulu agar bumbu meresap dan kemudian dimasak bersama kentang dengan api sedang agar daging dan kentang dapat menjadi lebih empuk.